berkutat masih di sini. Jadi di situ cirinya dosen itu kalau disuruh ngajar senang banget. Asal boleh dapat 30 SKS senang. Nah, itu asal masih pada mengajar, jangan harap gitu ada sesuatu yang bersifat pasif income. Karena ngajar itu ya bisanya dapatnya kelebihan SKS. Di sini berapa bu kelebihan SKS kan? Ya rahasia ya. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, masuk ke research university. Jadi kalau sudah research university, berarti pola riset Bapak Ibu itu harus market driven research. Jadi risetnya itu sudah menjawab kebutuhan pasar. Bukan suka-suka, aku sukanya ini ya. Bapak sukanya apa? Aku ini. Loh, ini kan nggak dibutuhkan pasar. Ya, suka-suka aku tahu lah kayak gitu tuh belum bisa jadi riset university. Karena salah satu indikasi riset university hasil risetnya menjawab tantangan masalah problematika. Terutama teman-teman yang farmasi. Apakah risetnya masih mengikuti keinginan sendiri-sendiri? Kalau seperti ini, ayo kita saling introspeksi. Saya sudah mempelajari banyak perguruan tinggi, termasuk negeri. Jadi saya itu sekarang diminta menjadi mentornya Universitas Brawijaya. Untuk masalah ini juga mentornya Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Kedokteran. Besok tanggal 5 saya diminta untuk bicara juga tentang seperti universitas. Jadi problem-problem seperti tidak hanya dihadapi kita Bapak Ibu, bahkan universitas negeri pun juga tidak mampu menuju ke sini. Karena basis risetnya belum market driver research, masih kesenangannya sendiri-sendiri. Nah, buru-buru kemudian kita bicara tentang ini entrepreneur university, bahwa pemasukan dari perguruan tinggi tidak hanya dari SPP mahasiswa, tapi syukur-syukur dari holding company, dari suatu perusahaan yang dibuat oleh perguruan tinggi itu yang akan mengurusi seluruh hasil riset Bapak Ibu semua. Kalau di UGM sudah ada namanya Gamma Multi. Itu adalah suatu holding company. Salah satu yang ngurusi tentang herbal namanya Swayasa. Itu di bawahnya Gamma Multi. Itu ada banyak sekali PT-PT ya, persen terbatas. Salah satunya yang ngurusi herbal namanya Swayasa, PT Swayasa. Itu contoh. Jadi kalau bicara tentang research university, maksudnya entrepreneur university berarti cirinya nanti perguruan tinggi ini harus punya sebuah unit yang mengkomersialkan. Nah, ini tinggal kerjasamanya dengan Pak Hanif. Gitu. Itu contoh. Yang kedua, apakah akademisinya sudah berubah mindsetnya tadi? Sudah naik level ke agent of economic development? Jangan-jangan masih berkutat di tadi agent of teacher, teaching, kemudian agent of research, agent of transfer, teknologi, itu pun juga cuma penyuluhan tadi, ya kan, sehari 2 hari, 1,5 jam selesai, pulang. Ya. Tapi bisa nggak sampai seperti ini? Saya katakan dari beberapa saya roadshow ada yang bisa Bapak Ibu. Ada yang mampu dia menunjuk berubah sampai ke agent of economic development. Ini Bapak Ibu. Posisi Bapak Ibu harus naik kelas. Jangan mendown di sini terus. Dikasih SKS banyak seneng dan sebagainya. Atau keasikan penelitian. Ya sampai lupa jam mengajar, ada juga itu. Macam-macam kan. Atau sukanya pengabdian. Ya kan, kemana-mana gitu. Nah, ini seimbang, tetapi ending dari perjalanan Bapak Ibu semua ini adalah di sini. Bisa nggak riset Bapak Ibu mendorong pertumbuhan ekonomi? Itu yang terpenting. Nah, kalau bisa seperti itu, berarti perguruan tinggi tersebut sudah menjadi entrepreneur university. Yang ketiga, melakukan riset kolaboratif. Selama ini kita risetnya itu sendiri-sendiri.
farmasio dengan farmasi. Saya itu enggak. Saya itu sekarang maksudnya ini kami sedang kerjasama dengan IPB. Ada pakar elisitol. Elisitol itu gini. Kalau tumbuhan obat itu dikasih elisitol itu tumbuhan itu jadi stres. Kalau stres akibatnya dia menghasilkan metabolit sekunder itu banyak. Kayak kita kalau sedang stres kan kalau nggak banyak makan banyak pipisan begitu. Tinggal pilihannya beda-beda. Kalau saya banyak pipis. Tapi teman saya stres itu banyak makan jadi gendut ya. Mungkin Pak. Jadi ini ayo Bapak Ibu kita ini kan ada perawat ya. Ada lagi perawat, ada bidan ada kan? Bidan ada, kemudian farmasi ada lagi. Gizi Amata, contoh Amata itu kolaborasi penelitian unggulannya itu kolaborasi antara perawat dengan farmasi dengan gizi menjadi namanya produk nutraceutika. Itu kolaborasi. Kalau kolaborasi itu cepat selesainya karena dikeroyok oleh semua bidang, bukan monodisipliner. Tidak, era-era seperti ini nggak bisa kita monodisipliner. Paling tidak kita intradisipliner antar farmasi, tapi ada yang bagian teknologi, klinis, ada yang bagian biologi farmasi misalkan itu sudah mulai berkolaborasi itu intradisipliner. Masa penelitiannya biologi isolasi, identifikasi terus, isolasi, identifikasi terus lah. Itu apa kemudian hasilnya? Thailand sendiri, Prince of Wales University, saya mengambil pelatihan di sana, sampai mengatakan kami perguruan tinggi ini sudah tidak lagi membolehkan penelitian isolasi identifikasi sampai seperti itu. Gak sampai itu ke produk itu. Tiap hari dilihat cuma nyegerin fitokimia. Kandungannya apa? Alkaloid, polifenol. Besok lagi nyegerin lagi. Kandungannya apa? Steroid, saponin dulu. Gitu terus. Karena dia hanya monodisipliner. Jadi setidaknya inter, syukur-syukur multi. Gitu. Nah, kalau multi ini sudah kita berani berkolaborasi dengan bidang yang tidak di bidang kesehatan berani. Bidang teknik aja kolaborasi. Yuk menghasilkan suatu alat untuk menentukan kadar zat aktif yang paling akurat. Nah, misalkan begitu. Jadi kita harus berani ke sini Bapak Ibu sekarang. Kalau pola Bapak Ibu kok masih monodisipliner, perawat ya perawat sendiri, ada perawat yang tadi kata Pak Bale yang kejiwaan, ya wes dia bergaulnya hari-hari dengan penelitian itu. Coba berkolaborasi dengan farmasi bahan alam, siapa tahu stresnya itu bisa dicarikan herbal untuk neurotransmitter misalkan atau semacam apa itu sehingga kasus-kasus schizophrenia itu bisa kita sembuhkan. Misalkan gitu contoh itu. Jadi ini ciri-ciri kalau kita mau menuju kepada komersialisasi loh ini harus berani membuka diri, harus berani menerima dan kita bekerja sama. Termasuk hari ini saya menawarkan, hari ini jual murah. Silakan, siapa yang mau kolaborasi dengan saya? Tapi basisnya tetap MOU Pak Rektor, kerjasama kan. Nanti kita akan dorong, Bapak Ibu akan kita mentor. Mulai dari nggak bisa membuat draft paten, kita ajari, kita jelaskan caranya membuat draft paten itu kalau sudah ahli 2 jam itu jadi. Membuat draft paten itu, saya itu 2 jam selesai. Ya, jadi seperti itu. Ini contoh yang saya lakukan, Bapak Ibu. Di sini saya melibatkan dokter, farmasi, dokter, manajemen, marketing, manajemen. Jadi memang nggak ada masalah kita itu untuk saling berkolaborasi. Jadi saya kalau penelitian tidak dengan saya bidang biologi farmasi. Saya ngajak teman-teman teknologi, saya ngajak teman-teman klinis, sudah biasa. Seperti itu. Lalu keselarasan visi antara institusi dengan personal. Jadi maksud saya, tadi Pak Rektor sudah mengatakan visinya entrepreneur. Okay. Maka kita bedah kurikulumnya, apakah menjiwai seluruh mata
kuliah makul. Kami dapat hibah dari Erasmus untuk membedah seluruh mata kuliah yang namanya pendidikan entrepreneur. Kurikulumnya tidak hanya melihat adanya mata kuliah yang namanya pendidikan kewirausahaan, tidak. Tetapi setiap mata kuliah itu dibedah dulu. Lalu adakah mata kuliah yang bisa dimasukkan di situ yang itu bisa membangun jiwa entrepreneur? Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Contoh, guru dosen bahasa Indonesia. Contoh, ini contoh gini. Cara membuat contoh kalimat-kalimatnya, berikan ungkapan-ungkapan yang itu bisa menggerakkan spirit kewirausahaan. Contoh nih, misalkan dosen bahasa Indonesia loh ini, tapi terinspirasi atau terjiwai dengan berikan kewirausahaan. Namanya tetap bahasa Indonesia, tapi di situ kewirausahaan itu embedding di situ. Dia tuliskan selagi kuliah belajar usaha, lulus kuliah menjadi pengusaha. Ayo kita bahas selagi kuliah. Ini S-nya mana? P-nya belajar SPO. Gitu. Tapi skillnya masuk belum langsung. Ini ternyata di Inggris cara pendidikannya seperti itu. Mata kuliah kami mulai semester 1 sampai semester 8 terus dikasih ini mestinya bisa ke sini. Ini bisa, ini bisa. Jadi yang namanya kurikulum bukan hanya tidak harus bernama pendidikan kewirausahaan, tapi kewirausahaan menjiwai seluruh mata kuliah. Nah, ini bisa menjadi pemikiran kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini Indonesia itu parah ya secara urutan entrepreneur education-nya itu nomor 90 dari 137 negara. Nah, skill apa yang perlu kita ajarkan? Ini semua. Ini yang nanti akan saya sampaikan nanti di siang hari untuk para mahasiswa ya. Nah, ini Global Innovation Index kita juga kalah dengan negara-negara lain termasuk Singapura, Malaysia. Kita ada di nomor saat ini 1, 2, 3, 4, 5, nomor 6 ya, 67 ya. Kemudian di dalam konteks competitiveness juga kita rendah. Jadi ternyata unsur utamanya karena mindset kita mengajari kepada bangsa kita untuk menjadi job seeker, menjadi pekerja atau menjadi buruh, bukan job creator. Jadi di sini bisa kita lihat. Nah, alasan utama mengapa sumber daya intelektual menjadi kunci ketahanan ekonomi salah satunya ini Jepang. Jepang itu sekarang 85% aset devisa negaranya itu dari lisensi menjual KI-nya. Jadi kalau KI itu gini, Bapak Ibu menemukan satu formula, terus dipatenkan formula itu. Nah, ini bisa dijual di lisensi. Nanti dapat misalkan per pages 2000 misalkan. Seperti itu. Nah, ini kalau terjadi dalam skala masif, berarti Bapak Ibu itu adalah sudah sebagai inventor yang mendapatkan lisensi dari suatu perusahaan yang menggunakan hasil riset Bapak Ibu. Itu tiap hari kipas berapa? Wah, 20 juta sebulan transfer. Saya pernah ditransfer 80 juta. Nah, namanya bisnis kan ya mereka kan ya naik turun, ongkos naik, makanya kita anak itu per pieces nilai royaltinya itu. Nah, seperti itu. Ini harus benar-benar di kalau usaha saya mestinya Bapak Ibu pengen gitu. Karena kalau ya saya nggak tahu di sini mungkin semoga sudah di atas PNS ya. Belum ya. Ya nanti tanya. Nah, satu lagi, ketika kita melakukan ini Bapak Ibu, one stop proses, sekali kita riset langsung running, itu semuanya langsung kita dapat. Ini saya maksudkan. Sekali riset selesai sampai
riset, dapat paten. Kenapa paten saya urutkan nomor 2? Gini Bapak, ini pengalaman. Di kami di Wadah itu banyak dosen yang belum ngeh tentang paten, tapi buru-buru dipublikasikan. Nah setelah 1 tahun lebih dan seterusnya itu baru datang, Pak, saya mau patenkan hasil saya. Saya lihat, udah publikasi belum? Sudah, coba tanggalnya berapa? Lah, ini sudah 1 tahun lebih, sudah nggak bisa. Gitu. Bilang itu, makanya saya bilang sebelum publikasi, patenkan dulu. Gitu. Nanti kan dapat paten. Setelah paten, dipublikasi. Setelah publikasi, dibuat prototipe. Ini tadi saya bawa contoh prototipe. Tadi ada bukan Pak Rito tadi ya. Ini contoh prototipe saya Bapak Ibu. Nah ini madu stunting. Nah ini madu stunting, kunting, kontet, apalagi cekbol. Ini baru prototipe, belum dijual. Ini baru prototipe. Nah, urutannya itu prototipe. Lalu kadang bisa kita ke teknologi tepat guna. Bisa kita kembangkan ke TTG atau desain industri merek. Ini nanti langsung dikasih merek, itu berarti udah jenis kekayaan industri yang berbeda. Jadi dalam satu kita riset prototipe ini itu sudah punya desain industri. Desainnya dari mana? Wadahnya atau kotaknya yang kita desain itu sudah bisa bernilai desain industri. Jadi bisa dibayangkan sekali riset, ya riset selesai dapat paten, dapat publikasi, dapat prototipe. Di sini ada merek. Ini kan bisa dimeraki nanti, mereknya diajukan. Ada desain, ada TTG, ada di transfer teknologi ke masyarakat, pemberdayaan. Kemudian publikasi jurnal pengabdian. Kan sekarang ada jurnal pengabdian. Coba diketik di beberapa Wedango, itu kan jurnal pengabdian saya, Wedango pengabdian. Kemudian buku, saya punya buku Bunga Rampai Herbal Indonesia. Buku. Kemudian buku kan mesti hak kita. Bukunya sendiri saya jual 150, lumayan Pak. Udah cetak kedua ini, gitu. Udah bisa untuk umur. Iya, udah bisa untuk umur. Udah daftar kita karena dari jualan buku. Bukunya dari mana? Dari hasil riset kita dulu. Hasil riset kita, pengalaman pengabdian itu semuanya kita bukukan. Gitu. Kemudian ini hilirisasi, komersialisasi. Jadi yang saya masukkan buat stok running ini harus jadi mindset setiap peneliti. Kalau ini bisa dilakukan, ini menjadi Key Performance Index, KPI. Ada kan Bu ya? KPI, KPI. Ini nanti retornya buyang-buyu semua. Pabrik jarum akuntansi sudah paten melimpah. Seneng banget ini. Ambil setiap dosen, asal setiap dosen dan polanya itu seperti ini, one stop running. Sekali riset langsung semua dapat. Itu enak. Pimpinan itu enak, kapolri enak. Nanti luaran-luaran penelitian itu semuanya sudah bisa di output versus outcome. KI output outcome, ya, capaian dengan tekstual. Kalau kita bicara tentang jadi harus ada strateginya. Gitu. Kalau natural itu ya, kalau kita udah meneliti sekali mereka yang di Eropa ini, ada peneliti yang dia sebenarnya penelitiannya itu biasa-biasa saja, tapi sitasnya tinggi. Karena apa? Tidak dikerjakan para peneliti di Eropa. Contoh penelitian halal produk, Eropa itu nggak butuh, mau haram nggak butuh mereka. Tapi kalau kita negara-negara seperti Indonesia, kemudian Pakistan itu butuh. Nah, ternyata ada dosen yang fokus tentang halal produk, sitasnya tinggi. Karena banyak yang nggak ada lain. Tapi kalau diabetes, hipertensi, Eropa sampai tingkat molekuler. Mungkin kita udah nggak diri apa ini penelitian kayak gini, ngecek-ngecek.
Maka caranya mahasiswa kita Pak yang disuruh mensitir di situ dalam penulisan proposal atau pembahasannya itu saya memang itu harus dibuat trik-trik seperti itu biar nanti stasnya kita tinggi, nanti dilihat di H-index. Jadi ini H-index, output itu H-index gitu. Ini contoh capaian publikasinya dan citasi ya lengkapnya. Ini publikasinya, ini tahun 2015 ini citasinya. Nah, ini yang paling tinggi citasinya Brawijaya, paling tinggi di citasi gitu loh. Caranya seperti itu, harus direkayasa. Jadi nanti para peneliti, mahasiswa itu bimbingan kita wajib mensitasi gitu. Lah pertanyaan saya, kalau outcome-nya paten apa? Penelitian, output-nya paten, output-nya itu adalah paten, outcome-nya paten itu adalah komersial. Jadi bedakan antara output dan outcome. Outcome itu dampak dari penelitian itu paten, dampak dari penelitian bisa publikasi, tapi outcome-nya dari publikasi citasi. Outcome-nya dari paten komersialisasi. Bisa dibedakan? Jadi ini paten komersial itu outcome-nya harus komersial, harus komersial. Gitu logikanya. Nah, biar komersial berarti pada saat kita meneliti di awal tadi kan sudah saya sampaikan syaratnya. Satu, harus market driven research. Biar komersial, kita lihat di pasar apa sih kebutuhannya, begitu. Yang kedua, kolaboratif. Tadi sudah saya ceritakan, sudah saya jelaskan. Harus kolaboratif. Yang ketiga, one stop running tadi. Sekali penelitian, paten dapat, publikasi dapat, hak cipta dapat, buku dapat, dan seterusnya tadi. Ini optimasi saya, Pak Rektor. Cukup Pak Rektor punya 30 staf yang seperti ini, dan itu mengangkat langsung cukup 30 saja. Karena teori perubahan itu 2-10% dari jumlah dosen. Dosen berapa Pak? Dengan dosen total 160, 120 ya, 120. 2%-nya berapa? 2% dari 24 ya. 10%-nya? Nah, betul kan tadi? 2% dari 160 itu 24. Kalau 10%-nya? 12 ya? 12 antara ya sekitar itulah, sekitar 12-15 berarti Pak Rektor. Tapi yang punya daya kemampuan seperti tadi, one stop running, risetnya kolaboratif, market driver research, cepat banget institusi itu. Saya sudah meminta beberapa institusi, saya akan seperti itu, langsung dia meledak. Pada masa COVID awal itu semua industri herbal, kita bukan menyebutnya berkah ya, karena satu sisi Allah selalu memberikan kebaikan yang tidak kita duga dari sebuah pandemi. Hampir semua industri herbal pada saat pandemi, ketika industri lainnya kolap atau makan off, ya, kita lihat Travel, agensi dan beberapa, tapi herbal itu naiknya lebih dari 90%. Grafiknya cepat, karena hampir semua masyarakat yang dibutuhkan pada saat itu adalah imun atau daya tubuh yang dalam konteksnya aman, dan memang itu terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, dalam bulan ini pun saya men-share ke Dr. Bintoko, ada salah satu Prof, ini saya minta, ada permintaan dari Jepang, perusahaan Jepang, untuk iya. Maka saya minta beliau bisa nggak diformulasikan
atau tahun dulu kemarinnya itu dari satu customer kami dari Rusia, itu omset per bulannya itu pernah sampai ketika dia menerbitkan PO itu senilai 800 sampai 900 juta. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi potensinya besar ada di depan Bapak dan Ibu. Ada sebuah hasil risetnya. Kemudian kita akan mencoba melakukan biasanya kita ada isi form ya, isi form. Dari isi form tadi saya contohkan produk yang Prof sampaikan. Kemudian masuk ke ranah kami. Dari komposisi yang ada itu kita cari IEBA-nya. IEBA itu industri ekstrak bahan alam yang memproduksi ekstrak dari masing-masing simplisia. Karena yang boleh diajukan oleh industri itu ke BPOM itu adalah simplisia yang sudah diekstrak dan pembuat ekstraknya itu harus dari IEBA. IEBA itu industri ekstrak bahan alam. Sambil contoh misalkan beberapa industri IEBA itu ada di Portland, kemudian Borobudur, ada Berkah Alam Nusantara, kemudian ada di Sukabumi, juga ada di wilayah Bekasi ada sendiri. Jadi memang tidak bisa ketika saya tahu beberapa terapis yang ingin mengolah sendiri, biasanya kan begitu, terapis mengolah sendiri, dikeringkan simplisia itu, kemudian dihaluskan menjadi simplisia bubuk, dan itu untuk masuk ke dalam ranah pengkapsulan. Ketika itu untuk dijual beli dalam ranahnya itu tidak bisa. Maka ketika simplisia tadi harus masuk ke ranah ukot, maka itu harus dirubah menjadi ekstrak. Meskipun ada beberapa simplisia yang hari ini diizinkan, yang diizinkan tidak melalui ekstraksi, tapi itu diizinkan. Semisal adalah habatus soda, itu sudah dibolehkan dalam bentuk simplisia. Kemudian spirulina, ada hampir sekitar 10. Kalau dari hewani itu kemudian di rumplitusnya. Kemudian kita ketika sudah mempunyai produk, ini hanya contoh salah satu produk yang diproduksi kami. Beberapa produk dari CPG ada di belakang. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, ini Happy Slim. Ya, Happy Slim itu membantu mengurangi lemak. Ya, monggo silakan. Ya. Jadi yang Happy Slim ini adalah cek brain. Jadi ketika Bapak Ibu akan mendaftarkan ke kami, artinya begitu misalnya saya dengan Pak Gadi, kebetulan yang sudah pernah berkunjung ke industri kami adalah Pak Gadi, dan juga ke kantor MHI itu juga Pak Gadi. Jadi untuk mengawali bisnis, saya tentu saja termotivasi oleh beliau, gitu kan. Beberapa tidak harus mempunyai tempat yang wah. Tidak harus mempunyai tempat yang wah untuk dijadikan kantor atau untuk dijadikan tempat aktivitas sebuah perusahaan. Kita lihat pengusaha-pengusaha besar yang secara kaliber internasional itu diawali dari sebuah garasi atau yang rumah yang dia punyai. Maka termotivasinya bahasanya begini oleh beliau itu, kalaupun tidak menjadi miliarder, paling tidak jadi jutawan. Kalau sudah masuk ke dalam zona saya, kalau tidak menjadi miliarder, asli tidak jadi jutawan. Tadi Prof sudah sampaikan setiap ada transfernya sudah jutaan ya Prof, atau 10 juta, ya minimal 80 juta. Bapak Ibu sekalian, saya hanya diawali tadi, saya mengaktifkan di MHI-nya itu putra-putra saya, karena saya kemudian di
Saya tanya yang sudah bekerja, kamu masih mau terikat kontrak lagi dengan perusahaan atau tidak? Kalau tidak sudah. Jadi saya kasih kebebasan 2 resign dari perusahaan, yang 2 baru selesai, maka 4 ini saya jadikan pelaku di perusahaan saya. 1 di bagian offline di marketingnya, 1 di bagian finance, yang 1 di bagian admin, 1 laginya untuk dalam konteks di digital di Rangka. Ini tahun kedua di perusahaan yang tadi. Bulan Juli kemarin omset penjualannya 500 juta. Itu tidak pakai gedung yang wah. Apalagi Bapak dan Ibu yang secara kapasitas saya yakin memiliki itu semua. Memiliki. Yang kedua, saya ketemu dengan hari-hari ini menjadi pelaku usaha legal dalam tanda petik dengan digital marketing, hampir usianya antara 20 sampai 30-an. Dan itu omsetnya melebihi tadi yang saya sebutkan. Sudah sedemikian cepatnya pola di lapangan, pola di marketnya. Tapi sekali lagi, produk yang nanti akan berbicara adalah produk yang tadi yang Prof sampaikan, ada produk Binasol Albinaje, kemudian dengan Binasol dan Teknologi. Jadi kalau Binasol itu baru sampai di 20 ribuan piece. Binaje ini kita akan diproduksi lagi dengan market yang berbeda. Jadi peluangnya itu sangat besar. Bapak dan Ibu sekalian, brand tadi ketika Bapak Ibu mengajukan sebuah produk dengan brand A, kita akan lihat di BPOM-nya. Kita akan lihat di BPOM-nya yang tadi saya katakan, ini sudah ada atau belum. Kalau di BPOM itu sudah muncul, maka kita tidak bisa. Jadi pada saat mendaftar produk dari Bapak Ibu ajukan dengan brandnya, kita akan cek dulu di BPOM. Kita masuk melalui registrasinya di saudara kita buka, nama ini muncul atau belum. Ketika nama ini belum muncul, maka kita bisa mengajukan. Yang kedua, begitu ajuan nama ini, kita coba juga lihat di haknya. Apakah happy slip ini sudah ada yang menghakikan atau belum? Ketika di haki sudah ada, tapi di BPOM-nya tidak ada atau bisa masuk, biasanya saya akan komunikasi dengan pemilik atau calon pemaklum dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, merek ini bisa masuk, kita daftarkan ke BPOM. Cuman secara haki sudah ada yang punya. Kira-kira kalau saya bertanya ke Ibu, ini dituliskan atau tidak? Brand ini kita masuk nih di BPOM. Artinya ketika akan mendaftarkan itu masuk bisa. Tapi ketika kita masuk ke haki, brand ini sudah ada yang mendaftarkan. Pertanyaannya, Bapak Ibu lanjut atau tidak? Ya? Yang jawab saya kasih. Iya. Dari merek ya Pak, itu tapi lebih condong pada keamanan dari produknya. Namun kalau untuk ke HKI mungkin saya akan ganti nama. Begitu Pak. Gitu Pak. Kita kasih plus untuk Ibu. Ada 5. Ya, saya ulang pertanyaannya. Bapak mengajukan brandnya itu adalah Hanima. Ya, mau masuk ke BPOM. Pada saat registrasi di BPOM Hanima belum ada, bisa masuk Pak. Ya. Pada saat kita mau masuk mendaftar ke haki, ternyata ini sudah ada Hanimahnya. Ya. Jawaban Ibu tadi, beliau tetap maju
didaftarkan Hanimah ini ke BPOM, ya Bu ya, di HI-nya dirubah. Jadi apa Bu? Jadi ada yang beda pendapat Pak? Ya silakan. Ya, kalau saya pribadi misalkan sudah punya orang Hanimah itu mereknya ayat sudah didaftarkan atau ada patennya, maka tidak saya lanjutkan lagi. Misalkan kalau posisi saya, walaupun di BPOM belum ada seperti itu, karena kan melanggar dari hak cipta atau hak paten tadi. Sehingga andai pun kita produksi dan juga laris, nanti si pemilik patennya lihat, nanti dia tinggal menunggu saja. Ini saya mau nunggu setahun, nunggu untung banyak misalkan ya. Ternyata sudah untung banyak, baru saya juga Pak tolong mengembalikan keuntungan tadi ke saya. Dan justru itu merugikan dari si yang nekat tadi. Dan kalau misalkan itu dilanjutkan, karena kita yang pemegang paten kita sudah punya lisensi atau grant tadi bahwa itu punya ide kita. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih apa Bapak? Jawabannya, Mas, bapaknya kasih satu lagi dengan muslimnya, jadi dua. Ya muslimnya dan muslimnya. Mohon doakan satu lagi. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ketika sebuah brand masuk, betul ya Pak Bapak sampaikan. Ya, saya sempurnakan. Jadi betul yang beliau sampaikan. Ya. Ketika sebuah brand itu sudah masuk, ya, misalkan Ibu dengan kewanitaan ingin sebuah produk mereknya Jelita. Begitu masuk di BPOM, pihak kami mengecek Pak ini bisa masuk di Jelita, brand Jelita itu. Tapi begitu kita masuk ke HAKI, ternyata Jelita itu sudah mendaftar. Saran kami lebih baik brandnya diganti, ya, brandnya diganti, ya, supaya tadi membangun sebuah image brand itu luar biasa. Jadi kalau dalam digital marketing atau di dunia market, saya entah itu di offline ataupun online, yang pertama anggaran keuangan dihabiskan bisa sampai dengan 60%, bahkan 80% atau lebih dari 100% dari HPP sebuah produk itu untuk marketing atau bahasa lainnya mempromosikan sebuah brand. Kenapa? Ketika brand Bapak tadi sudah terkenal secara BPOM sudah lolos dong boleh, gitu kan? Begitu terkenal, ya, pemilik brandnya misalkan Pak Gali nunggu saja saatnya tentang aja Pak Gali, nunggu Bapak ini baik. Begitu omsetnya sudah miliaran, Pak Gali kasih somasi. Ya Pak, mau pakai brand saya, maka nilainya sekian ratus juta, monggo dibuat MOU. Tapi kalau Bapak tidak mau, saya akan mensomasi, diambil atau tidak. Itu yang terjadi kemarin di kasus MS. Nah, sebuah brand, pentingnya sebuah brand itu dari awal ketika bekerjakan produk maka siapkan. Maka di sana saya sarankan ketika kita akan masuk ke BPOM atau sebuah produk tadi, kita akan lihat dulu. Ini secara haki lawas, kemudian secara BPOM-nya aman, dua masuk. Ketika dua masuk, brand tadi baru kita nanti daftarkan juga ke BPPJBH atau yang kedua MUI, karena sekarang kewenangannya sudah berganti. Yang menerbitkan halal itu adalah BPPJH. Tadi Pak sudah menyampaikan. Karena dalam konteks tertentu label itu mempunyai nilai jual. Balik lagi, ketika produk tadi sudah ada hakinya, sudah ada izin edarnya,
tapi dia tidak dan belum mencantumkan haram, yang B sudah ada, antara A dan B itu sudah lengkap, ibu dan bapak kira-kira membeli produk yang mana? Yang ada logo halal. Maka brand ini sekarang ke hampir semua pelaku usaha itu diupayakan tiga-tiganya, karena tiga inilah yang akan menjamin sebuah kestabilan produk di market. Kita lanjut dalam proses alur makro. Ketika sudah A dan B tadi, masih yang tadi, ya, ketika sudah tadi A dan B, kemudian kita membuatkan sampel. Ini kadang kendala ya, di kami. Bapak dan Ibu memberikan sebuah produk, tadi misalkan yang Prof bilang sebuah prototipe. Maaf Prof, izin prototipe. Ini yang prototipe sudah jadi, yang dari Bapak dan Ibu yang hasil riset. Boleh dikirim ke kami atau belum ada dua ya. Ketika prototipe sudah ada dikirim ke kami, maka kami akan membuat hampir sama dengan ini. Itu nanti akan berbeda di hasil akhir terkadang, tapi dengan tidak merubah kualitas. Karena yang pertama penggunaan manual dengan penggunaan mesin agak berbeda di hasil akhir. Itu akan kita sandingkan. Hasil dari kami seperti ini, kami sampaikan ke Bapak, atau Bapak dan Ibu membuatkan satu komposisi untuk sebuah produk A. Yang kami disebutkan untuk produk ini misalkan ada 5 komposisi. Pak, hasil riset kami untuk ini ada 5 komposisi. Bapak sertakan komposisinya, dikirim ke kami buat ya. Setelah yang ini jadi kami kirim. Itu memang kami tidak sekali. Bulan lalu dari UBK Bandung, beliau mengirimkan sebuah komposisi untuk teh. Baru deal itu setelah ketiga sampel yang kami kirim. Sampel yang kami kirim baru deal dari sisi aroma, ya presentasi dan lain-lain. Pak, ini boleh. Maka bulan ini atau hari bulan ini sedang diproduksi. Jadi kami sudah dengan kampus ada sekitar 4 yang sudah MOU, 2 masih dalam tahap proses penjajakan. Artinya bagaimana tentang produk itu didapat, seratnya atau bahan-bahannya ada atau tidak. Bapak dan Ibu, kemudian kita lakukan MOU. Baik itu dengan perusahaan ataupun dengan pribadi, itu monggo silakan saja. Tapi yang dengan 4 itu kami dengan kampusnya, ya, dengan kampus. Kalau saya dengan Dr. Kim, saya biasanya pribadi ya. Artinya pribadi itu pribadi Dr. Kim dengan perusahaan Viano. Itu ada seperti itu, atau ada antara kampus dengan Viano. Kita buatkan MOU-nya supaya tadi kedua belah pihak tidak dirugikan dalam perjalanannya. Ya. Setelah itu cocok, kemudian proses produksi. Ya. Bapak dan Ibu, sebelum produksi biasanya ada down payment. Ini yang di hampir seluruhnya, hampir semua industri menerapkan itu. Down payment dilakukan 50% sebelum tahap produksi. Begitu selesai kita akan kabarkan, kita akan siap kirim, maka biasanya ada pelunasan dari down payment tersebut. Langsung kepada delivery. Ini yang kita sebut dengan tahapan makron. Tahapan makron di CV Triano. Yang berikutnya adalah satu lagi yang di dalam BPOM. Ya, ini alur registrasi di BPOM-nya.
penyiapan dokumen dari kami yang pertama itu menyiapkan master formula dan cara pembuatannya. Setelah itu menyiapkan uji lab produk. Kenapa hampir di setiap industri itu dikenakan biaya untuk memperoleh izin edar? Ya. Artinya bayar regulasi supaya izin edar itu keluar. Hampir rata-rata itu nilainya antara 10 sampai dengan ada yang 20 juta. Jadi Ibu bisa bayangkan, kita belum usaha, ya. Ketika ingin memperolehkan sebuah produk legalitas, kita di awal ini belum pada saat kita memproduksi, itu ada biaya dalam proses pengurusan. Yang besarnya tadi, setiap industri berbeda. Ada yang 10 juta sampai ada 20 juta, itu beda kebijakan masing-masing industri. Ya. Karena yang pertama, biaya itu adalah satu tadi untuk menyiapkan COA. Karena COA itu kita akan tadi, ketika COA ini belum ada di industri kami, atau biasanya kami temukan dari kampus ini bahannya yang pernah diolah, maka kami harus menyiapkan COA. Itu kita membeli dari salah satu industri EBA, ya. Masing-masing industri EBA untuk mengeluarkan Certificate of Analysis itu pun beda-beda kebijakannya. Jadi untuk satu item, misalkan tadi adalah kunyit, untuk mendapatkan COA itu kita harus membeli minimal 5 kg ekstrak, maka industri itu akan mengeluarkan COA-nya. Jadi kalau bayangkan ada produk saya itu yang ada 5 item, produknya bukan produk saya dan Dr. Kim, nanti kita akan rilis mudah-mudahan tahun ini itu produk-produk riset dari Dr. Kim, dan B-nya adalah herbal Dr. Kim. Salah satu tadi adalah binasal, kemudian binajil, itu nanti akan kita temukan herbalnya herbal Dr. Kim. Ada 6 yang kita pula kerjasamakan dengan Viano, ya. Ada herbal Dr. Kim yang sudah melalui yang mudah-mudahan akan keluar di tahun ini, sehingga itu bisa sampai kepada masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, tadi biaya uji lab terakhir kemarin saya sanca iji satu produk, satu item sanca iji itu untuk uji lab itu hampir 8 juta karena 2 kali uji lab. Jadi maka tadi beberapa industri itu wajar mengenakan biaya sebelum kita membayar untuk HPP sebuah produk. Menariknya, dalam kesempatan ini kami dari Sevilla Nur, ketika nanti Bapak dan Ibu ada yang akan bermakron, kita akan tetapkan biayanya maksimal paling tinggi 5 juta. Biaya itu tadi untuk biaya uji lab dan biaya registrasi di luar biaya sebuah produk. Jadi, kemudian menyiapkan COA, bahan baku, dan menyiapkan uji stabilitas. Jadi ada uji 2 kali. Stabilitas itu adalah nanti untuk ketahanan. Dari hasil uji itu kita akan tahu daya tahan ininya berapa lama. Di samping kandungannya, ya, bebas dari ALT, kamar-kamar yang disarankan oleh Badan POM. Menyiapkan klaim indikasi dan kode batch. Hampir semua yang kita baca di klaim di BPOM itu supaya mudah, karena kita adalah ranahnya jamu, itu selalu klaimnya membantu secara tradisional memelihara kesehatan, meskipun peruntukannya
itu misalkan untuk memelihara kesehatan jantung, atau yang tadi misalkan ini untuk stunting, maka akan muncul yang awal itu sebenarnya nanti adalah membantu secara tradisional memelihara kesehatan. Itu yang biasa. Jadi agak beda dengan ranah medis atau obat-obat kimia yang memang langsung tertuju kepada sakit, misalkan untuk sakit kepala. Ini perbedaan dengan jamu atau obat. Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya adalah submit dokumen, submit proses registrasi. Ya, registrasi itu dilakukan kami. Proses itu dari ibu yang daftar ke kami, tahap 1 bulan adalah penyiapan sewa dan ujian. Masuk dari ujian itu keluar 2 minggu sampai 1 bulan. Proses di BPOM itu sendiri setelah data tadi lengkap itu ada sekitar yang disarankan secara BPOM itu 90 hari kerja atau 4 sampai 6 bulan. Jadi saran saya, ketika kita sudah ada motivasi ya, untuk sebuah usaha khususnya di bidang herbal atau jamu, niatnya sekarang, nanti daftarnya nanti, maka yang akan lama adalah tadi proses. Jadi kalau dalam istilah marketing itu momennya sudah lewat. Jadi kalau saya untuk tahun depan yang akan saya pasarkan atau saya marketkan, maka saya mulai hari ini. Kenapa saya mulai hari ini? Karena ini proses sampai kepada keluar sebuah produk jadi yang tadi saya sampaikan, ada ujian berapa. Belum lagi ketika nanti masuk ranah BPOM ada tambahan data, itu akan lama lagi. Yang harusnya 6 bulan, ada salah satu produk saya sampai hari ini belum keluar, itu sampai kepada 9 bulan karena ada tambahan data. Jadi saran saya, ketika sudah terframe niat eksekusi, kalau bahasa marketing atau misalnya udah kerjakan daftarkan ya. Tahun depan begitu keluar, maka barulah konsep marketing yang kita sudah terapkan kita rapikan. Tidak bisa herbal, Bapak hari ini daftar 3 bulan sudah siapkan jalan ya, gitu. Karena minimalnya tadi, minimal sampai produk jadi itu seperti itu ya. Ini alur BPOM, alur makro. Saya rasa paparan sederhananya saya cukupkan. Kita nanti bisa tanya jawab saja lebih ininya. Saya mohon maaf. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.